Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan jiwa dan raga kita, sehingga kita bisa menundukkan untuk menjalankan perintahnya, mengikuti apa yang dianjurkannya, yaitu berjamaah sholat Jumat pada siang hari ini. Untuk itu selaku khatib saya mengajak, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita ini dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin dalam setiap langkah kita, kehidupan kita, ucapan, tindakan, dan hati kita untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Semoga dengan jalan ini kita bisa terjaga niat kita, ketulusan kita, istiqomah kita sampai kelak Allah memanggil kita. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, mungkin sebentar lagi kita akan memperingati hari yang bersejarah, yang merupakan hari yang paling besar bagi bangsa kita. Yang ini perlu kita syukuri, yaitu hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam yang dalam agama kita ini mengajarkan bahwa pokok dari agama kita itu adalah zikir dan syukur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa pokok dari agama Islam ini adalah zikir dan syukur. Sehingga tadi di awal khutbah kami bacakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Udhkuruni adzkurkum fashkuruli wala takfurun. Mengingatlah kamu, bersyukurlah kamu sebagai ungkapan rasa syukurmu kepadaku, dan janganlah kamu berlaku kufur. Ini Allah perintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa inti dari agama Islam itu adalah dua hal ini, yaitu senantiasa berzikir dan senantiasa bersyukur. Zikir yang kita pahami itu mengingat, karena dasar kata zikir itu asal katanya ingat. Sehingga yang dimaksud Ibnu Qayyim dengan zikir itu adalah menghadirkan hati, rasa dan pikiran serta lisan di dalam setiap tindakan kita. Ini yang dimaksud zikir menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sehingga kalau kita mengartikan zikir dengan banyak menyebut asma Allah, ini juga tidak salah. Ini salah satu bentuk zikir. Tetapi harus diingat, harus dihadirkan hati kita, rasa kita,
juga pikiran kita ini senantiasa mengingat akan kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, dan perintah dan larangan yang sudah Allah perintahkan dan larangkan bagi kita. Ini yang dimaksud dengan zikir yang hakikatnya. Sehingga ketika kita mengingat begitu banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kemerdekaan, itu kita juga mengingat bahwa Allah juga memberikan perintah kepada kita, larangannya melalui syariatnya. Maka itu yang harus kita ingat, kemudian kita laksanakan, menghadirkan hati, rasa, pikiran di dalam perbuatan kita. Ini yang disebut zikir yang sebenarnya. Inilah yang Allah perintahkan, berzikirlah kamu untuk mengingatku. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada kita rasa syukur. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berpesan kepada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, janganlah engkau pernah meninggalkan doa ketika engkau sholat sebelum salam. Hendaklah engkau senantiasa membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa senantiasa berzikir, bersyukur untuk ibadah kepadamu. Karena bersyukur itu tidak mudah, sehingga kita butuh pertolongan dari Allah supaya kita senantiasa bisa bersyukur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syukur itu adalah ridho. Ridho artinya senang, akarnya itu senang, sehingga ketika kita senang akan menjadikan kita ridho. Ridho akan apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk rezeki misalkan. Juga termasuk Allah memberikan kita perintah dan larangan supaya senantiasa kita taati dan kita jauhi. Sehingga ketika kita senang, ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, ini adalah dasar dari rasa syukur. Sehingga kalau kita sudah ridho kemudian bersyukur, maka Allah menjanjikan kepada kita akan menambah nikmat yang sudah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi di dalam syukur pun tidak boleh kita berharap supaya nikmatnya ditambah. Karena ketika kita berharap nikmat kita ditambah, itu menandakan bahwa kita tidak bersyukur. Karena kita masih belum ridho, masih ada rasa kurang. Sehingga ketika kita bersyukur itu, ya menerima apa ada pun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa perintah, berupa larangan, berupa nikmat, bahkan seandainya pun kita anggap itu berupa musibah. Sehingga bagi orang-orang yang betul-betul bersyukur, musibah pun itu menjadikan dia berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga apa yang dimaksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bahwa agama kita ini dibangun atas dua perkara yang sangat mendasar, yaitu zikir dan syukur. Zikir adalah ungkapan hati, rasa dan pikiran kita yang senantiasa mengingat akan kebesaran Allah, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, kemudian memberikan kita perintah, larangan, nikmat, bahkan termasuk musibah. Itu semua rasa zikir kita kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lihat di dalam alam semesta ini pada dasarnya seharusnya mengingatkan kita. Dan ketika kita ingat kepada Allah, itulah yang kita sebut dengan zikir. Kemudian ketika kita sudah berzikir, mengingat semua apa yang Allah berikan, keagungan Allah,
kita sebut-sebut namanya, kita puji-puji namanya. Tidak hanya itu, kita ridho atas segala apa yang Allah berikan tanpa sedikit pun berharap. Itulah yang dinamakan syukur. Sehingga ketika kita menyebut Allah, berdoa, itu karena ungkapan rasa syukur itu yang tertinggi. Kalau kita mungkin masih berdoa tetapi berharap di dalam doa kita ini kemuliaan hidup misalkan, itu tidak salah, tetapi itu makomnya mungkin kurang tinggi. Sehingga ketika kita berdoa itu adalah ungkapan rasa syukur kita, karena kita mengakui betapa lemahnya kita, betapa agungnya Allah. Itulah yang hakikat zikir. Kemudian ketika kita berdoa, menyerahkan diri kita, meridhokan apa yang Allah berikan, itulah yang disebut dengan syukur. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa agama ini dibangun oleh dua perkara yang besar, yaitu zikir dan syukur. Sehingga Allah perintahkan untuk kuruni adzkurkum faskuruli wala takfurun. Semoga dengan dua perkara ini mari kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam rangka menyambut kemerdekaan kita. Sehingga apapun yang Allah berikan, pengalaman 2 tahun ini kita menghadapi pandemi menjadikan kita semakin mengagungkan nama Allah, semakin tambah ketaatan kita kepadanya, karena kita ini mengakui betapa kecilnya kita, betapa kita tidak ada daya apa-apa jika kita tidak mentaati Allah. Sehingga dengan mengingat seperti itu, semakin ridholah kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Insya Allah kalau kita niatkan seperti ini, negeri kita ini akan bisa kita bangun dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bagaimana tidak, karena setiap diri kita sudah tertanam bahwa Allah lah yang menjadi dasar, yang kita agungkan, yang senantiasa kita ingat. Allah yang maha melihat, yang maha teliti, yang maha halus perhitungannya, yang tidak mungkin lupa akan membalas apa yang kita kerjakan. Sehingga kita tidak takut lagi, meskipun kita berbuat sekecil apapun, pasti Allah akan memberikan nikmat, memberikan kebaikan jika kita berbuat baik. Demikian juga kalau kita berbuat jelek, pasti tidak akan berani, karena setiap perbuatan yang tidak baik itu akan kembali kepada kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dengan semangat inilah kita akan menjadi orang yang senantiasa ingat dan senantiasa bersyukur. Kalau dua hal ini kita laksanakan setiap saat, maka insya Allah kesejahteraan hidup di dunia wa dunia wal akhirah bisa kita capai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.